Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Pangeran Diori Farjapar dengan NIM 0712310556. Nah, di sini saya akan mempresentasikan website yang proyek akhir yang saya buat, yaitu tema ticketing event. Nah, sebelum itu saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai proyek yang saya buat. Nah, ini adalah proyek individu yang tema ke-6 yaitu ticketing event, di mana di dalamnya itu menerapkan CRUD untuk admin, yang di dalam itu ada user admin, organizer, sama user. Dan ticketing event ini yaitu website yang mengelola event yang memungkinkan admin event, organizer, atau pengunjung berinteraksi dan manajemen acara mereka. Kalau dengan user bisa memesan tiket dan admin bisa mengelola acara atau tiket mereka masing-masing, dan juga begitu juga dengan organizer. Di sini untuk konten management system, untuk admin bisa melakukan CRUD untuk seluruh user. Lalu di event management, admin dan organizer bisa membuat event mereka sendiri dan mengedit eventnya sesuai dengan tergantung siapa yang buat. Misal kalau admin yang buat, berarti cuma admin aja yang bisa mengedit eventnya sendiri gitu. Jadi si admin tidak bisa mengedit event yang dibuat oleh organizer lain. Seluruhnya di ticketing manajemen, admin juga, dan organizer. Nah, di sini itu dia terbuat berdasarkan booking, di mana admin atau organizer menyetujuinya dulu, baru si tiketnya akan aktif. Untuk booking register, di sini booking manajemen, di mana di sini ada middleware di mana si guest itu atau pengunjung jika belum login gitu, maka akan tidak bisa melakukan memesan. Dan untuk di sini user bisa melakukan meng-cancel tiket yang mereka buat jika belum melewati batas event, tanggal mulainya event. Lalu di layout requirement itu ya login register, homepage, event katalog, dan event detail page. Lalu ada user dashboard, admin dashboard, organizer dashboard. Nah, ini adalah opsional seperti grafik, real time, rating, analisis dashboard. Nah, ini adalah gambaran dashboard si admin. Kalau aku logout dulu, ini agak lama ya. Oke, di sini akan kembali ke halaman ini, di halaman login karena mau logout. Untuk ke halaman ini kita pilih home. Oke. Oke, sebelumnya di sini aku mulai menjelaskan dari oke. Untuk teknologi yang digunakan itu, di sini aku pakai Laravel framework, PHP framework. Nah, di sini digunakan untuk membuat aplikasi ticketing, karena Laravel ini menyediakan struktur arsitektur seperti model view controller. Lalu ada Tailwind CSS, saya menggunakan Flowbyte untuk mengedit komponennya. Lalu di sini aku menggunakan Breeze untuk autentikasi, dan Filament untuk membuat sebuah dashboard admin organizer. Oke, lanjut menuju di kodenya. Nah, di sini pertama untuk dimasuk di kode untuk yang mengatur laman ini, homepage ini.
itu kita ke menu. Oke, sebelumnya itu aku jelaskan dulu di dalam apa ya, database-nya. Nah, di sini database-nya itu ada beberapa tabel yang saya buat, yaitu user, lalu ada ini, ada user, lalu ada event, booking, tiket, review, favorit, dan kategori event dan kategori yang selain itu aku tidak dipakai. Nah, lanjut di ini modelnya nggak dipakai, yang ini modelnya untuk user. Nah, di sini ada role itu ada 3. Di sini role-nya attendant, default-nya attendant. Di sini aku lupa kasih default. Default oke, default attendant. Lalu di lanjut di halaman homepage, di controller. Nah, di dalam controller itu diatur di dalam apa namanya, HTTP controller. Nah, ini pertama kita di halaman ini, halaman awal yaitu home, itu aku aturnya controllernya itu ada di welcome. Nah, di sini ini yang indeks ini untuk bagian keseluruhan semuanya gitu. Jadi kalau ini menuju ke halaman welcome. Nah, welcome ini mengextend halaman si master. Nah, ini adalah halaman untuk yang mengatur main yang bisa diextend oleh file blade lainnya. Nah, di sini itu aku menggunakan provide untuk mengedit komponennya. Nah, di sini ada guest itu artinya untuk pengunjung, di mana pengunjung itu kalau belum terdaftar akan muncul sign, sign sama sign up. Jika dia belum login ya, terdeteksi belum login. Untuk else, jika dia sudah berhasil login maka muncul sebuah apa ya, kayak user gitu, sudah user. Nah, selanjutnya di sini yang ini tuh aku pakai hanya breeze yang di bagian root logout. Ini aku pakai fiturnya breeze. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa apa namanya, list nav item seperti home, yang bagian yang ini nav itemnya ini seperti home. Lalu di sini di bagian dimana pengunjung itu jika dia belum register, dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini dia else attendant. Nah, jika dia mengklik my ticket gitu, karena dia kan belum punya tiket gitu atau belum punya favorit, maka dia tidak bisa melakukan mengakses halaman tersebut. Selanjutnya di sini ada guest lagi. Ini itu untuk di bagian ini dia itu kayak apa namanya ya, banner, pop banner. Nah, yang ini yang melayang ini. Nah, ini itu muncul jika si pengunjung itu belum terdaftar, dia akan muncul. Selanjutnya di sini ya, ini untuk yang mengekstensi master. Jadi dia muncul di sini.
Nah, di bagian footer ya ini kode footer. Nah, lanjut dimasuk di kode carousel. Ini carousel. Untuk carouselnya itu yang mengatur isinya itu aku di dalam welcome controller. Nah, di sini, nah ini yang mengatur carouselnya, dimana itu menampilkan event yang populer gitu, yang ratingnya 5. Di sini kondisinya itu di grup by rata-rata, lalu di grupnya berdasarkan nama acara, harga tiket, sama ya. Lalu di order by diambil yang paling besar, DSC, lalu aku ambil 5 dan get. Selanjutnya ini untuk event bagian ini, event yang akan datang minggu ini gitu, minggu ke depan. Di sini ada banyak, ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah yang menangani untuk di bagian yang menyimpan si upcoming eventnya. Di sini aku pakai query builder namanya, query builder kayaknya namanya deh. Lanjut, ya untuk kategori tidak ada hal tertentu, jadi aku langsung saja kategori out. Itu yang untuk bagian sini. Oke. Nah, ini untuk bisa ke event itu perlu si user melakukan apa namanya request, yaitu si linknya gitu. Yang mengaturnya itu ada di web. Nah, di bagian sini ini adalah yang mengatur routingnya gitu. Selanjutnya kita masuk di halaman browse event. Itu kita user melakukan browse event. Kodenya dulu ya. Nah, lanjut di browse event. Di browse event ini dimana pengguna itu mengakses di browse event, yaitu ingin mencari event. Nah, di situ ada filters. Ini tuh untuk filter jika dia ingin mencari secara spesifik, itu menginput namanya, nama eventnya, atau tanggalnya, minggu ini, yang online atau yang gimana gitu. Dia bisa melakukan filter di browse event. Nah, di browse event ini ya sama untuk ini kotak-kotak card event. Dia melakukan perulangan. Nah, yang controller yang mengatur ini tuh di browse controller, yaitu di bagian event controller. Nah, ini bukan, ini di bagian detail event. Cocok ini ya, betul ini, yaitu yang ini di browse, ini browse event. Lalu ini yang mengatur untuk mengisi kotak-kotak tadi, dan yang ini explore kategori. Yang ini sebenarnya yang menangani bagian jika dia di sini yang ini Kak, jika dia klik yang ini, dia akan menuju ke sini berdasarkan kategori yang dia pilih. Misal di sini aku pilih yang workshop and training. Nah, dia akan menampilkan eventnya kayak gini, yang kategorinya workshop training gitu. Lanjut ini yang show event ini, di sini tuh yang menangani si bagian ini inputannya. Misalkan di sini kita dapatkan request
Ini berarti inputan gitu. Berarti di dalam yang mengatur hal semua di routingnya itu di bagian sini. Itu apa bu? Bagian sini, browse event. Untuk yang tadi yang bisa mendapatkan ID-nya itu berarti yang di bagian event kategori, yang bagian yang ini, so events. Kita bisa ke filter, lalu ke atas. Nah yang ini route event index, lalu kita buat lagi bagian yang method show events. Jadi kalau kita ke itu yang bagian ini, jadi dia yang menangani si inputan ya build up. Selanjutnya jika pengguna ingin melihat lebih detail, nah ini tuh yang untuk mendapatkan ID si event yang diambil itu, kita tanganinya dengan menambahkan ID-nya di linknya gitu. Misalnya di bagian kita masuk di detail. Nah di sini di browse dulu, misalnya di sini di buttonnya itu di situ ada link. Nah ini adalah dapatkan ID-nya. Lalu yang memiliki mirip seperti ini yaitu di web, kita buka web request-nya kan, saat pengguna mengklik buttonnya kan, nah disitu kan otomatis mendapatkan linknya gitu bersama ID-nya. Nah disitu yang menangannya itu di bagian show yang ini show. Nah kalau kita ke detail event, ini dia. Jadi di sini ditangani gitu. Nah untuk ini aku nggak pakai aja gitu. Yang di sini, jadi ini yang menangani si event. Jadi kalau pengguna tadi mengkliknya, nah di sini muncul untuk detail eventnya. Nah untuk menangani jika pengguna ingin langsung mengklik ini tapi dia masih pengunjung, untuk menangani hal itu di bagian kita ke halaman detail di sini. Nah ini adalah yang menanganinya gitu. Untuk add new review, jika dia wes maka arahkan ke halaman login untuk sebagai attendant. Lalu di sini juga jika ingin dia melakukan add melakukan buy tiket, jika dia masih out maka dia akan langsung diarahkan ke halaman login. Ini out itu sudah terdaftar, jika masih dia else di sini dia akan ke halaman login, sama juga dengan buy. Nah jadi misalnya di sini dia ingin mencoba ini my ticket juga sama yang tadi sudah. Jadi dia mencoba ini, dan dia akan diarahkan ke halaman login.
Oke, kita kembali sebentar. Nah, di sini kita login sebagai attendant. Oke, gitu. Nah, misalnya aku login. Nah, di sini user juga bisa melakukan register. Dia bisa ke halaman register dengan mengklik sign up. Dia akan langsung diadakan attendant register karena aku sudah punya akun. Ke sini. Kita di sini misalnya pangeran source 123 kita login. Dia akan kembali ke halaman dashboard, bukan ke halaman dashboard si user. Di sini untuk yaitu yang menangani adalah si untuk membuat halaman ini aku menggunakan filamen. Nah, yang mengatur halaman ini itu ada di bagian, kita masuk di bagian ini, filamen, attendant. Nah, kita ke bawah dulu, hop, provider, filamen. Nah, ini dia yang bagian attendant. Nah, jadi yang mengaturnya itu di halaman login itu yang ini tadi, yaitu dia attendant page, yang bagian ini widgetnya dan middleware-nya. Lalu bagaimana ini untuk registernya itu di sini aku pakai custom. Nah, untuk buat registernya itu kita buat registernya itu di bagian untuk khusus si attendant, karena di sini cuman attendant aja yang bisa register gitu. Berarti kita ke attendant, dalam page, kita cari namanya kelas register. Ini namanya outpage, attendant outpage. Nah, ini adalah untuk halaman register. Nah, di sini kita pakai untuk membuat inputannya itu tentunya kita pakai yang bagian ke forum komponen. Berarti di sini kita buat forum ini, kita ambil di kelas forum, baru aku dibuatkan metode get form dari forum ini, lalu kita buat kolomnya. Nah, untuk kolomnya itu kita buat fungsinya di sini. Di sini aku buat fungsinya forum dari filamen, lalu maksimal, autofocus, redirect, wajib diisi, email juga sama, unik, password di hash dulu, lalu sama dengan konfirmasi password. Nah, setelah berhasil akan ditekan ke halaman login. Ini untuk make login artinya kayak buat jika mau ke login ya, di bagian atas kotak yang tadi, kotak registernya. Nah, lanjut untuk di yang ini itu diatur di mana, yang halaman homepage ini itu aturnya itu di bagian kita ke sini. Nah, sebelumnya itu kan aku buatnya itu di
ini khusus attendant, berarti aku buat satu-satu di attendant, masuk attendant, baru masuk di oke, and then masuk ke resource, mana resource, view, lalu ada filament, lalu masuk di attendant, page. Nah ini step udah jadi dipakai. Nah di sini kita ke ini, lalu ke nah widget. Nah ini dia, jadi ini yang mengatur yang tadi ya, si widget yang ini. Untuk buatnya itu kita pakai filament, ada kita buatnya di konsol, kita suruh buat nanti, cuman jadi kita di sini tinggal buatkan buatannya. Untuk selanjutnya kita ke halaman homepage, ke sini. Nah di sini akan berubah jadi seperti ini, bukan sign up login sign up. Jadi karena dia sudah out, sudah login, berarti dia sudah seperti ini. Nah di sini si user bisa melakukan membeli tiket event ya. Nah, di sini misalnya di sini klik read more. Yang menangani ini sama ya yang tadi untuk lihat detailnya. Nah di sini si user sudah bisa melakukan untuk favorit jika ingin melakukan favorit. Nah yang menangani hal ini itu yang berarti kita ke detail ini, cari yang bagian yang ini dia. Oke, yang ini jika di sini out sudah terdaftar, cek if out user dan ada favoritnya itu sudah ada di dalam favorit ID-nya, maka dia button yang ada itu button yang kayak gini gitu. Jika tidak, maka dia tetap masih ada favorit. Nah untuk ini itu yang menangani itu di root, nama rootnya itu favorit toggle. Kalau kita ke di web, nah yang menangani itu yang ini, yaitu di bagian favorit controller, itu metode toggle favorit. Nah sebelum itu kan tadi tinggal mendapatkan si apa ya ID-nya ya. Nah untuk mendapatkan ID si eventnya itu kan di sini tadi post. Nah di sini ada inputan yang hidden untuk mendapatkan event ID-nya. Lalu kita ke bagian anu tadi, apa namanya, controller HTTP controller favorit controller. Nah, sini dia. Jadi dapatkan usernya, yang berarti ini pakai out untuk mendapatkan user. Lalu user kita ambil ID-nya, event ID-nya tadi kita dapatkan dari inputan. Nah di sini favorit, cek jika ID user ada gitu, user ID-nya ada, apakah ada gitu di dalam favorit gitu. If jika iya, maka dia di situ muncul bagian hapus ya, remove tadi, toggle remove. If jika tidak ada, dia masih berarti ada favorit, maka dia
dibuat gitu. Lalu kembali ke halaman redirect ya, refresh halaman si ini. Jadi kalau kita lihat di sini sudah remote. Nah di sini untuk buy berarti jika dia ingin melihat daftar favorit, tinggal klik aja my favorite event. Lama banget ya. Nah di sini sudah ada satu ya. Nah di bagian ini kita bisa lihat ya, yang ini tuh kembali ke detail tadi ya, ya yang kalau delete ini yang menanganinya itu kan ini kan dalam favorit ya, masih di sini my favorit. Nah jadi masuk di control my favorit. Nah di bagian, nah ini kan tadi ini itu untuk menampilkan apa namanya daftar favoritnya berdasarkan ID-nya sama, berarti return to view favorit yang tadi ini di dalam. Nah yang metode yang destroyer ini untuk menghapus ID si menghapus favorit. Nah jadi dia cek dulu apakah favorit ini ID-nya ini user ini punya favorit event ini gitu. Soalnya kalau tidak dicek perkondisian ID di sini, maka akan menghapus seluruh event yang ID-nya itu gitu. Misal di sini ya, kalau kita tidak kasih perkondisian ID khusus ID-nya si user ini, maka yang ID event ini yang ada di favorit akan terhapus seluruhnya gitu. Jadi kita harus kasih dua kondisi di sini ya. Lalu kasih where lagi untuk user ya. Nah jadi kita ke halaman yang ini itu merujuk pada favorit event yang metode yang ini ya. Ini. Jadi kalau di dalam sini itu di sini aku buat perulangan untuk mengulang kotak-kotak eventnya. Nah di sini, nah ini adalah metode si delete-nya. Kita dapat rootnya, lalu ada rootnya. Kalau kita yang mengatur rootnya itu di halaman web, rootnya, nah di bagian bawah sini itu yang mana ya? Ini ya. Duh, yang favorit kok hilang. My favorite, nah yang ini. Oh iya, aku lupa aku pakai resource. Jadi aku tinggal kasih begini aja. Oke. Jadi karena aku pakai resource, jadi dia terbuatkan otomatis. Nah, di sini kalau kita lihat, misal aku hapus user, yes, di sini dia akan hilang dari favorit, daftar favorit ya. Ini agak lama ya. Oke, tidak error, berarti aman ya. Nah di sini jika dia melakukan explore, kita ke sini. Saya akan nah di bagian sini, jadi yang memiliki kategori workshop training itu cuma ada segini doang gitu. Misal di sini aku beli ini satu, kita ke detailnya dulu, kita lihat ke detailnya. Nah di sini ada informasinya, belum ada yang beli, berarti ratingnya itu baru segini. Yang mengatur ratingnya itu ada di bagian, kita ke detail lagi, kita cari yang bagian rating, berarti bagian atas. Nah yang mengatur ratingnya itu yang ini. Nah di sini jadi aku tinggal ya kasih
kasih perulangan untuk mengatur ratingnya gitu. Untuk ratingnya ini tadi yang mengaturnya itu masih di event, di bagian detail event. Nah, di sini average ada di bawah yang media. Jadi aku ya buat data review kita rata-ratakan yang event ID-nya itu doang gitu, berdasarkan event ID. Jadi ya karena belum ada yang beli, maka ratingnya uh, nol, nol ya. Nah, ini ya. Sini kalau buy, nah kayak gini, ini dia disable. Yang nggak disable itu cuma total yang kita beli. Di sini kita buy, tunggu dikit lagi. Nah, karena berhasil, kita ke tiket lagi. Nah, ini dia pending karena syaratnya tadi itu katanya si yang membuat event itu perlu approve gitu, supaya dia jadi approve, maka nantinya di sini itu masih inaktif gitu. Ya, kita masuk yang mengatur di bagian my ticket. Kita ke tiket controller dulu. Di sini yang mengaturnya itu di bagian indeks untuk tampilan seluruhnya. Nah, di bagian show ini sebenarnya aku nggak pakai, dan yang dipakai itu cuman di bagian sini, cancel sama destroyer. Nah, kita ke ini dulu. Nah, pertama di sini di bagian kecil-kecilnya ini itu ada booking tiket. Kita dari booking, pas udah buat booking tadi, kita ambil statusnya sama status booking sama tiket, status tiket. Oh lupa, di bagian ini tadi pas saat dia membeli itu kan dia default itu ya, yang mengaturnya itu di metode buy. Ya, pas dia melakukan buy tiket, nah ini di sini itu booking, nah dia pending, statusnya pending. Dan yang di sini kita langsung buat tiketnya dan statusnya itu inaktif. Ini akan aktif saat yang buat tiketnya itu dia approve, dia ubah ini jadi approve, maka ini jadi aktif. Setui dulu gitu, karena di ketentuannya gitu. Nah, kita kembali ke tadi bagian tiket. Nah, ini itu yang mengatur keseluruhan kode. Nah, jika kita lihat di sini itu di bagian rootnya itu tentunya ya root ke tiket controller gitu. Kita ke my ticket. Nah, di my ticket ini kita bisa lihat banyak ya. Nah, di sini itu kita otomatis dia booking. Nah, for each ini booking sama cara untuk buat kotak-kotaknya. Nah, di sini si more dia sebuah modals. Lalu nah berarti di dalam modalnya itu kan berarti cuma masih satu halaman kan. Maka dia masuk di dalam perulangan gitu. Nah, di sini atur waktunya. Nah, di sini ada condition dikit untuk online, maka dia aku langsung saja set Google Meet gitu. Lalu durasi di sini all day. Lalu harga tiket. Nah, status ini yang mengatur statusnya. Jika dia masih inaktif warnanya merah,
Nah, jika sudah aktif warnanya putih ya, putih hijau. Lalu di detail deskripsi, nah ini yang mengatur cancelnya. Di sini jika jadi yang bisa di cancel itu kalau sudah aktif, maksudnya status tiketnya aktif gitu. Nah di situ kan tadi masih inaktif ya, maka kalau kita lihat di sini itu nggak bisa diklik, aku kasih disable. Nah disable itu di bagian kita bisa lihat di sini ada kata-kata disable. Kita cari mana ya, yang ini ya, yang ini. Oke, tadi kan yang aktif ya, berarti ini yang inaktif. Oke, ini berhenti. Ini sebuah pelengkap aja. Selanjutnya ini untuk close button, apa namanya, si cancel ini. Jika kita lihat sini ada pop up modal, namanya si pop up modal ini. Lalu nah yang ini dia, kita di dalam cancel. Nah di cancel ini kita buat rootnya tiket cancel yang tadi ya, di bagian controller my event kita panggil si controller cancel tiket. Nah ini dia, kita panggil si ini cancel, kita dapatkan ID user, lalu kita sebenarnya nggak dipakai sih sebenarnya. Ini tuh terkondisi ya, ini untuk mengupdate si tiket ya di cancel. Kalau udah di cancel itu jadi ya cancel, nanti dibuat si booking jadi kan statusnya cancel. Nah selanjutnya itu kita ke view lagi, my favorit, my tiket. Nah di bagian delete di sini sama, di sini delete itu harusnya ada ini sebuah modalnya, berarti yang buat raja itu di bagian sini. Di sini delete itu ya delete aja, kita dapatkan ID tiketnya, baru kita delete ya. Tiket ini berarti yang mengaturnya tadi ya, di tiket dapatkan itu yang ini, kita dapatkan tiket kodenya, baru kita cek where tiket kode ada di dalam tabel tiket, lalu kita kasih di situ. If tidak terjadi maka ulang gitu, jika iya maka hapus, kembali ke tiket index ke root yang halaman my ticket tadi. Nah di sini jika kita hapus sini ya, kita jangan dulu hapus ya karena kita masih mau pakai gitu. Nah selanjutnya ini adalah tampilan si user tadi sudah ya, caranya itu kita logout dulu. Oke, di sini untuk tampilan si organizer. Nah untuk menuju ke tampilan organizer, nah organizer itu cuman memiliki ini ya, memiliki dashboard. Dia itu memiliki dashboardnya sendiri gitu, yaitu jika kita lihat di sini dia bisa melakukan manajemen eventnya sendiri sama tiketnya, bookingnya gitu.
Lalu kalau di sini kita pilih organizer, maka kita diarahkan ke halaman login si organizer. Kita bisa lihat linknya, yang ini organizer. Nah, ini dimana diatur? Itu diatur di bagian filamen, karena tadi pakai filamen, berarti diaturnya itu di bagian ini, providers, filamen, organizer, panel. Mana berwarna ini, di kita ke atas. Nah, ini login ada, path-nya itu organizer, berarti dia organizer slash login. Nah, di sini dia ya, dia itu punya dia sendiri ya. Di sini kita bisa lihat di sini. Jadi aku buat 3 panel ya, ingat ya, 3 panel. Nah, di sini berarti oke. Coba kita login dulu sebagai organizer. Halo. Nah, Bang, gimana yang login sini itu sebagai emailnya yang terdaftar dia itu attendant ya, akan tidak bisa gitu karena dia tidak terdaftar gitu. Misal di sini aku ganti dia itu sebagai admin gitu. Padahal ini khusus si organizer ya. Nah, di sini kalau misalnya aku login sebagai admin, di sini akan error karena kredensialnya nggak cocok gitu. Nah, yang mengatur hal ini itu ada di bagian modelnya langsung gitu. Kalau kita ke model user, karena aku pakai filamen, jadi aku pakai filamen, jadi aku nggak buatkan controller gitu. Di sini bagian bawah, pertama kita harus implement filamen user. Nah, di sini di filamen user, lalu kita ambil as role, kita perlu ini as role ya. Selanjutnya kita ke bawah, kita buat sebuah method namanya itu can access panel. Nah, yang bisa akses panel itu aja gitu. Jadi di sini ada dapatkan user. Nah, cek ID-nya dia admin. Maksud ID admin itu di bagian sini tadi kita ke filamen, misalnya admin, kita bisa lihat ini ID-nya admin. Oke. Lalu kita kembali ke user tadi dan role-nya itu admin. Nah, ini role yang ada di database. Maka dia return true, berarti jalan gitu. Berhasil login. Karena kita punya 3 role di sini, jadi kita tulis ketiga kondisinya. Else false berarti yang ini, berarti yang khusus dia petnya organizer, berarti yang login di sini khusus dia adalah organizer gitu. Dia itu ID-nya organizer. Di sini dia ini organizer. Nah, di sini login. Nah, di sini dia berhasil login ya. Nah, di sini berhasil login. Nah, artinya karena di sini petnya organizer dan kita sudah mengatur role permission tadi, role permission artinya si admin, si organizer ini tidak bisa mengakses dashboard admin dan dashboard attendant. Yang maksudnya itu ya tidak bisa gitu. Misal di sini dia mau akses si punya admin gitu, kan dia tadi dikasih login ya. Karena kita tadi pakai can access kasih role permission, dia akan cek dulu gitu. Tadi yang berhasil login itu si out yang berhasil login tadi itu siapa gitu. Jika salah satu dua-duanya ini salah atau salah satunya salah, usernya salah gitu, maka dia akan forbidden, harusnya forbidden gitu, error ya, tidak ada halaman tidak ditemukan. Sini kita tunggu dulu, dia mau akses halaman si dashboard admin ya, kita akses. Ini error. Kita tunggu ya, karena di sini masih proses terus.
lama karena aku ngelek kayaknya deh. Kita tunggu sebentar. Ini harusnya pokoknya gitu ya. Oke, di sini ada beberapa fitur ya. Di sini ada. Nah, di sini lihat si organizer tidak bisa mengakses ya, si halaman adminnya. Gitu. Kita kembali. Jadi begitu juga ya, kalau admin mau mencoba akses halaman organizer juga tidak bisa. Sama juga sama si attendant, dia juga tidak bisa. Kita jelaskan di jelaskan sedikit bagian sini. Oke, dashboard. Gimana sih atur dashboardnya? Nah, kita ke sini. Filament karena dia utama, maka kita bisa langsung lihat di sini ada filament. Lalu kita di bagian harusnya ada sih. Tunggu. Kita ke sini. HTTP model provider view. Nah, ini guys, resource untuk si tunggu, karena kita organizer tadi ya, maka yang mengaturnya itu di organizer resource. Lalu ke sini, ini itu yang mengatur tampilannya itu di sini. Oke, pertama kita buat si ininya dulu, widgetnya, widget khusus organizer di dalam folder. Ini dalam organizer juga. Lalu di sini ada buttonnya ada test widget itu kayak jumlah user, jumlah event, jumlah booking, jumlah tiket, review. Berdasarkan isi tabel ya, modal. Lanjut di ini tabel widget, tabel booking di sini. Jadi di sini ditampilkan yang approve aja gitu. Lalu di sini ada review chart untuk kita review yang ini lama juga ya. Bagian ini guys, perbandingan jual sama tiket. Nah, karena di sini tidak tersedia itu ya, belum ada gitu yang tipe statusnya aktif. Selanjutnya di populer karena belum ada yang beli gitu, jadi belum ada yang oke, nggak ada gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di booking. Nah, tadi kan kita pilih si satu ya, jumlah eventnya si apa ini tadi, si Rizky Aulia. Jadi ya kan organizer ya, dia itu di sini aku sudah buatkan satu event. Jadi tadi kan di bagian booking, yang mengatur di bagian booking itu ada di bagian resource, booking resource. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini aku buat admin dulu di atas. Nah, di sini kita ini forumnya, aku pakai filament ya. Di sini aku buat forumnya. Mike ini itu si tabel nama kolomnya. Lalu di sini untuk ketika kondisi dimana si organizer itu mengubah si dari pending ke approve, maka otomatis dalam tiket dari
berubah jadi aktif gitu, yang booking ID-nya tiketnya itu sama kita masuknya. Nah di sini itu untuk kolom-kolomnya, kolom tabel, di sini untuk filter, dan untuk filter ini juga ada filter, dan ini adalah filter. Kasih nama filter labelnya. Lalu di bagian sini itu ada root setiap jika dia melakukan klik CRUD. Kita bisa ke sini. Ya ampun, yang ini di sini adalah menampilkan seluruh tiket ya yang ada di web yang kita buat. Jika ingin menampilkan tiketnya aja, kita ke sini. Ini kita kecilin. Nah, dia ingin menampilkan tiketnya, filter by siapa yang buat gitu. Filter by event, ada event apa aja gitu, mau cari event. Ini filter karena yang buat itu ya, ini kita di sini langsung mencari ya, berarti yang buatnya itu si Reski ya gitu. Belum, nggak ada ya. Booking karena aku yang tadi yang booking, jadi kita ke ini bagian booking ya. Jadi nah di sini masih pending, itu otomatis di tiketnya tadi itu dia masih inaktif gitu. Inaktif cuma satu aja gitu, karena di sini kan dikasih tahu cuma satu aja yang approve dan yang pendingnya ada 10 gitu. Kenapa tadi cuma tampilnya itu cuman sedikit? Nah itu karena gak ada image-nya gitu, gak ada gambarnya, jadi aku tampilkan segitu aja gitu yang ada gambarnya. Jir, mau 1 jam pak. Nah di sini kita bisa lihat statusnya masih kosong ya. Oke, nggak apa-apa. Sini harusnya ada statusnya di sini ya. Oke, di sini untuk mengatur bagian apa namanya, event. Sini kita bisa lihat si yang organisasi ini tidak bisa melakukan edit ya atau hapus si event yang dibuat oleh bukan dia gitu. Jadi khusus dia aja yang bisa hapus di sini. Oke, selanjutnya kita masuk saja ke halaman logout. Kita ke dashboard admin. Untuk ke dashboard admin tidak jauh beda cara kerjanya. Jadi aku akan ini ya, apa namanya, langsung mendemokan saja karena kodenya tidak jauh beda, cuman beda panel aja ya. Ada apa namanya, resource user, jadi itu bedanya. Jadi kita, nah untuk ke admin itu berarti kita perlu ke atur ininya, role permissionnya, petnya tentunya kita ganti ke admin.
kita perlu ke pet admin gitu. Jadi ya beda ya kayak gitu. Kenapa beda aku belum tahu cara gabung. Kita update. Jadi di sini tidak jauh beda. Bedanya itu ada di sini ada user manajemen sama tiket ke booking manajemen. Oke, kita di sini bagaimana dashboard tab-nya itu. Di sini ada beberapa widget. Kita tunggu. Lama ya anjir. Kita tunggu dikit lagi. Untuk di sini sebenarnya tidak jauh beda ya di dalam dashboardnya. Kita ke user dulu. Di sini itu menampilkan daftar user. Admin bisa menghapus di user. Kita tunggu bentar lagi. Ini lama banget. Langsung saja user ya. Terlihat lama ya. Terlihat lama karena aku pakai sebenarnya enggak lama sih kalau laptopnya enggak. Sini ada, nah ini apa ya, filter profile. Jika diklik itu akan kayak edit password gitu ya. Kita tunggu bentar lagi bisa. Nggak lama ini, lama banget ya. Kita lihat ya apa coba. Di sini kan walaupun kita ini dia kan akan tetap bersama lucu. Sini kita coba apa namanya, error karena kelamaan gitu katanya. Coba dulu kita buat ulang.
127 admin login. Harusnya tadi sudah berhasil login ya, jadi dia otomatis ke dalam dashboard harusnya. Nah, dia langsung diarahkan ke dashboard. Tadi ya sudah apa ya, sudah login. Oh, lamanya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu ya. Di sini masih jalan yang dibutuhkan. Kita tunggu yang update. Oh, ya di sini coba kita untuk di bagian tadi sebenarnya nggak, kurang lebih sama ya. Di bagian dashboard si organisasi admin, sini yang mengaturnya itu di bagian ini dia page, ini bagian dashboard footprint. Nah, yang bagian discover. Oke, kita ke pages. Oh, punya organizer pages admin. Error. Oke, di sini story booking. Nah, di sini ada berapa orang yang sudah beli, ada grafik paling tinggi bulan ini yaitu sampai 1000. Total revenue itu 100 ya. Berarti yang beli itu cuma dikit aja. Yang booking ya, berarti di sini tuh yang dihitung itu yang aktif. Yang maksudnya di approve ya. Lalu kita bisa ke di user management. Di sini itu ya menampilkan si usernya gitu, daftar user yang ada gitu. Totalnya itu ada 15 user. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada berapa role admin, attendant sama organizer. Nah, di sini admin bisa menghapus, mengedit atau apapun itu, membuat baru dan filter jika dia mau, attendant atau organizer atau all. Bisa juga sama admin, cuman lupa tambahkan aja kalau di sini kita bisa lihat ada beberapa ya. Di sini ada satu admin, 13 attendant dan satu organizer. Bisa kita lihat, aku mau attendant aja dan kita tunggu beberapa saat guys. Ini harusnya
cepat ya kalau dipakai di laptop lain gitu. Di sini kita bisa lihat yang muncul itu cuman attendance-nya. Lanjut di bagian kategori. Nah, si admin bisa buat dua kategori. Nah, di bagian kategori ini ya, admin bisa tambahkan kategori apapun itu. Itu kayak trip atau apa, kategori event gitu. Nah, di sini ada cuma dua kategori. Dia bisa menghapus, mengedit. Misalnya kalau di sini aku buat sini di filamen itu dia buatkan ya otomatis ya. Di sini buatkan jadi bekerja gitu. Di sini admin bisa menambahkan beberapa kategori. Misal di sini kita tambahkan satu ya, sebagai contoh kita tambahkan satu ya, satu kategori. Misal kategorinya itu adalah apa ya, kategorinya itu olahraga gitu. Olahraga kita pilih, kita browse, pilih file, kita asal ambil gambar aja, tinggal diisi. Nah, di sini kita langsung saja pakai ini, upload, dan ya olahraga gambarnya makanan sebagai contoh ya. Nah, jika sudah itu kita bisa jika sudah upload, kita tunggu beberapa menit, bentar ya. Di sini kalau udah buat langsung saja di create, atau mau buat yang lain juga bisa ya. Di sini karena prosesnya lama dan waktunya sudah masuk 1,5 jam, kita skip dulu nggak sih? Nah, di sini kita bisa kita cancel aja. Ini kalau apa ini karena sudah full ya aku tambah. Di sini kita tidak bisa cancel ya. Oke, kita ke booking aja.
Karena prosesnya lama, kita skip aja deh. Iya, karena prosesnya lama, kita coba kita ke booking. Untuk booking ke bagian booking. Sebenarnya booking sama kayak tadi maksudnya. Sini kita ke booking, lama banget ya. Satu dua ini booking. Nah, karena sudah mau 1 jam, kita selesaikan aja. Ya, aku presentasi aja deh. Ya, karena oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.